Aplikasi Jak Parkir kini bisa digunakan untuk booking parkir di 11 ruas jalan di Jakarta. Jak Parkir diperkenalkan sebagai solusi cerdas mengatasi semrawutnya parkir lewat sistem digital yang memberikan pembayaran transparan. Lantas, benarkah Jak Parkir mampu menjadi jawaban persoalan klasik parkir di Jakarta? Kami mengulas fakta-faktanya selengkapnya dalam Garis Batas. Jakarta Parkir ini adalah sebuah aplikasi yang ditujukan untuk sistem pembayaran parkir. Buat yang tukang parkirnya juga repot kalau misalnya pesan dari jauh. Tapi ada nggak bagusnya juga, kasihan sama orang yang nggak bisa booking. Ketika ini di awal-awal, orang yang menggunakan aplikasi ini misalnya dapat satu benefit tertentu, kan akhirnya memaksa orang ataupun menjadikan daya orang untuk mau beralih. Aplikasi Jak Parkir, sistem parkir digital diperkenalkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai solusi modern untuk mengurai persoalan parkir Jakarta. Dengan sistem pembayaran non-tunai, warga diharapkan lebih mudah mencari tempat parkir resmi sekaligus menekan praktik parkir liar. Jak Parkir atau Jakarta Parkir ini adalah sebuah aplikasi yang ditujukan untuk sistem pembayaran parkir secara cashless atau non-tunai di Jakarta. Dan saat ini sudah ada 11 ruas jalan. 11 ruas jalan yang di sana terdapat parkir on street dan dikelola oleh UP Parkir. Ini mulai diterapkan aplikasi Jak Parkir. Namun seiring peluncurannya di 11 ruas jalan di Jakarta, Jak Parkir masih menyisakan catatan. Saat ini saya langsung berada di Jalan Raya Cikini, di mana Jalan Raya Cikini ini merupakan tempat ataupun wilayah yang didukung oleh aplikasi Jak Parkir untuk nantinya masyarakat bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk melakukan ataupun pembokingan parkir di Jalan Raya Cikini. Namun tadi sempat saya mencoba langsung menggunakan aplikasi Jak Parkir, namun masih banyak kendala yang saya hadapi di aplikasi Jak Parkir, seperti saat ingin melakukan pembayaran muncul keterangan error dan tidak bisa melakukan pembayaran, serta munculnya keterangan parkir penuh. Namun saat dicek di lokasi parkir tersebut sudah kosong dan tersedia. Namun di aplikasi Jak Parkir keterangannya full untuk parkir. Digitalisasi ternyata tidak serta-merta mempermudah di lapangan, juru parkir justru merasa kerepotan. Banyak yang menanyakan, cuma sistemnya itu belum bisa dipakai. Karena tergantung dari yang nyiptain Jak Parkirnya ini, gimana nih, bisa apa enggaknya gitu. Buat yang tukang parkirnya juga repot, kalau misalnya pesan dari jauh, datang tiba-tiba yang ada mobil yang masuk sendiri, totonya bilang, saya udah pesan parkirnya. Oh, itu nggak bisa, karena kan orang kan sini kan parkir siapa aja boleh kan. Yang gini alhamdulillah sih enak-enak aja, ya paling juga tergantung sinyal juga sih, karena kan kuota sinyal kalau jaringannya lagi bagus-bagus, kalau enggak. Warga menilai Jak Parkir memang memberikan kemudahan, namun keterbatasan akses membuat tidak semua menikmatinya. Kalau untuk booking parkir sebenarnya ada bagusnya ya. Jadi kita ada satu safety ya, aman, nggak pusing. Kalau mau ngopi di bakul kopi, jadi ada parkir ya. Tapi ada nggak bagusnya juga, kasihan sama orang yang nggak bisa booking gitu kan. Menjawab banyaknya kendala penggunaan aplikasi, Dinas Perhubungan tengah melakukan pendalaman dan kajian untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi digital. Tentu kendala utamanya tetap ada, yaitu seperti contoh misalnya dari sisi jaringan. Jaringan juga berpengaruh, oleh sebab itu kami masih mencoba untuk
mencoba untuk beberapa provider untuk kemudian kita pilih karena masing-masing lokasi itu berbeda. DPRD menilai hadirnya jak parkir merupakan langkah positif menuju Jakarta sebagai kota global. Namun perlu ada pembeda atau daya tarik agar masyarakat mau beralih dari pembayaran parkir tunai ke non-tunai melalui aplikasi. Ini menandakan satu hal yang positif, di mana digitalisasi program, ya. Dan ini menunjang tentu saja Jakarta sebagai kota global. Ketika Pemprov DKI Jakarta tujuannya untuk optimalisasi pendapatan, maka kan harus ada daya tarik masyarakat ketika ingin menggunakan aplikasi ini. Misalnya ada nggak intensifnya, ada nggak bonusnya. Karena saya cek harganya masih sama. Ini bukan masalah harga yang ditetapkan, tapi juga bisa jadi ketika ini di awal-awal orang yang menggunakan aplikasi ini misalnya dapat satu benefit tertentu, apakah bonus, voucher, atau macam kan akhirnya memaksa orang ataupun mendarikan daya tarik orang untuk mau beralih ke aplikasi ini. Jangan sampai budget dikeluarkan besar dan melebihi dari pendapatan optimalisasi parkir yang melalui aplikasi ini. Digitalisasi parkir menjadi langkah penting menuju kota modern. Namun tanpa kesiapan teknis, pengawasan, dan daya tarik yang jelas bagi masyarakat, jak parkir bisa saja hanya menjadi aplikasi tanpa fungsi nyata.